tajri min tahtihal anhar. Kita bayangkan aja ini kita di surga. Memang surga, Pak ya? Karena Nabi mengatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, begitu. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, katanya begitu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Hilakul dzikri, jawaban Nabi. Taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah halakoh-halakoh dzikir, termasuk di dalamnya majlis-majlis ilmu. Jadi Bapak udah masuk surga ini sebelum masuk surga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Assalam Tepen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di tempat yang baru ini, tajri min tahtihal anhar. Kita bayangkan aja ini kita di surga. Memang surga, Pak ya? Karena Nabi mengatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, begitu. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, katanya begitu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Hilakul dzikri, jawaban Nabi. Taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah halakoh-halakoh dzikir, termasuk di dalamnya majlis-majlis ilmu. Jadi Bapak udah masuk surga ini sebelum masuk surga sebenarnya. Jangan-jangan ada ular nanti. Pak Haji Junaidi ada? Alhamdulillah. Kalau Pak Haji Nasrul mah istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Pak Haji Tony ada? Pak Haji Tony, Pak Haji Asep, Pak Ustadz Maula ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Ini yang keberapa kali ngaji di sini Pak Haji? Kedua kali ini ya? 3 kali, alhamdulillah. Kita mulai saja Pak Haji ya. Monggo yang punya kitabnya kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Qala wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan
Wa ja'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an rabi'an, sebagai penyubur, liqulubi ahlil basairi wal irfan, bagi hati-hati orang-orang yang memiliki mata hati. Al-basair jamak dari basirah, artinya mata hati. Mata ada dua, ada basor, mata kasat mata ini, ada basirah, mata batin. Wal irfan, dan juga menjadi penyubur bagi orang-orang yang memiliki ma'rifat kepada Allah. Irfan dari kata arafa, orang yang mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah tasawuf disebut dengan ma'rifat itu ya. Jadi ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Para ulama tasawuf membagi ini menjadi 4. Tapi saya uraikan dari kalimat yang pertama dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai rabi', sebagai penyubur bagi hati orang-orang yang membacanya. Tentu ini sesuai dengan firman Allah itu sendiri, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, itu ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai penawar wa rahmah, sebagai rahmat juga. Siapapun yang membacanya insya Allah sehat lahir batin gitu. Pernah suatu hari pada masa Rasulullah ada satu kasus, sekelompok sahabat mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan kehabisan bekal begitu. Tiba-tiba mereka melihat satu rumah, di sana banyak orang sedang berkumpul, berniat ingin bertamu. Karena sudah kehabisan bekal, mereka meminta jamuan, tetapi tidak diberikan jamuan oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut. Nah, kemudian salah satu dari keluarga mereka bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati, meruqyah kepala suku kami sedang sakit? Ada, kata salah seorang sahabat, kami bisa mengobati kepala suku kalian dengan syarat memberikan upah berupa kambing karena kelaparan, Pak ya. Sepakat, setuju gitu. Kemudian diobati oleh salah seorang sahabat dengan dibacakan Al-Fatihah itu. Diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Sembuh seketika itu, Pak. Sembuh seketika. Kemudian diberikan upah berupa kambing. Tapi salah satu sahabat masih ragu, ini boleh apa enggak begitu. Kita mendapatkan upah dari hasil membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, apa yang menghalangi kalian untuk tidak mengambil upah tersebut? Wadribuli bisahmin, kata Rasulullah. Aku pun mau, kira-kira begitu. Bagi kepadaku gitu ya. Nah, dari sini para sahabat, para ulama mengatakan boleh mengambil upah dari membacakan Al-Quran gitu ya. Mereka, para ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari membaca Al-Quran itu karena mengkiaskannya dengan sholat atau ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Sholat ibadah mahdoh, Pak ya, ibadah murni, masa sholat dibayar? Baca Quran pun sama, Pak, dia ibadah murni, masa dibayar begitu ya. Ini bagi ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari hasil membacakan Quran. Nah, ulama yang membolehkan pun punya dalil, tadi dalilnya itu. Ini salah satunya dipakai oleh Syekh Siddiq Al-Ghumari namanya, dari Maroko, seorang ahli hadis.
Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu syifa itu Pak ya, obat. Makanya Nabi itu kalau sakit tidak cepat-cepat ke tabib, saat itu tabib ya, ke dokter kalau sekarang. Beliau meruqyah dirinya sendiri dengan membaca dalam hadis itu Al-Fatihah, kemudian kulhu, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah ayat kursi. Jadi meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau belum sembuh juga, baru beliau memanggil tabib begitu. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal yang pertama dilakukan adalah meruqyah atau mengobati diri kita sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain, Al-Quran itu makdubatullah gitu ya, hidangan Allah. Jadi orang ketika membaca Quran, maka dia sedang mencicipi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, nanti di pembahasan selanjutnya Imam Nawawi mengatakan tidak ada zikir paling utama selain zikrul Quran, selain membaca Al-Quran. Kenapa kata beliau? Karena Al-Quran kalamullah itu ya. Karena Al-Quran merupakan kalamnya Allah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah, Al-Quran maksudnya, dibanding kalam, ungkapan, kata-kata selain Quran, itu kafadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Artinya tidak ada bandingannya. Ini keutamaan Al-Quran. Bagaimana dengan hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah? Kata Imam Nawawi, la ilaha illallah pun ada di dalam Quran gitu. Alhamdulillah pun ada di dalam Quran. Subhanallah ada di dalam Quran gitu. Jadi beliau lebih condong kepada pendapat bahwa Al-Quran merupakan zikir atau tilawah Quran merupakan zikir paling utama. Maka ketika ada sahabat yang meninggal dunia, para syuhada itu, mereka bingung, ini siapa yang didahulukan? Nabi menjawab, aktsaruhum Qur'anan. Yang didahulukan adalah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Banyak hafalan Al-Qur'annya. Saya punya guru, beliau sering mengatakan, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau gitu. Kalau sudah urusan Quran, jadi tukang sapunya pun saya mau gitu. Jadi guru saya ini bukan melihat tukang sapunya, cleaning service-nya bukan, tetapi materi yang diberikan. Kalamullah yang tidak ada bandingannya. Maka guru-guru kami di Jogja dulu, kami menghafal Quran itu, kalau ke Jakarta berkunjung, nggak nanya kuliahnya bagaimana, nggak nanya itu. Udah selesai belum? Nggak nanya, gimana Qurannya gitu. Yang ditanya pertama kali, gimana Qurannya? Jadi seolah-olah yang lain tuh nomor sekian gitu ya. Gimana Qurannya? Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan Al-Quran itu mulia. Kalau Anda ingin mulia, maka muliakan Al-Quran gitu. Kira-kira begitu. Ini Allah menjadikan Al-Quran sebagai Rabi. Mohon maaf Pak, jangankan Al-Quran Pak ya. Dulu ada penelitian Pak dokter ya. Seorang dokter atau apa ya, dia menulis di beberapa air itu, yang satu tulisannya positif, terima kasih gitu ya, I love you misalnya, yang satu tulisannya negatif itu. Kemudian dia masukkan ke dalam kulkas, ternyata yang tulisannya positif itu kristalnya bagus itu Pak, berbeda dengan yang ditulis negatif. Nggak jelas itu apa
arah-arahan kristalnya itu kacau gitu. Ini kata-kata bagus, apalagi Al-Qur'anul Karim gitu. Makanya wajar di mana-mana kalau ada orang sakit datang ke kiai minta doa, kiai cuma bacain Fatihah aja begitu. Itu mimbabir ruqyah. Jadi cara ruqyahnya para sahabat yang ditakrir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti itu. Datang ke kiai, kiai ini ada air, anak-anak saya sakit, kakek saya sakit, mohon didoakan Al-Fatihah sama kiai. Ya, itu dibacakan Al-Fatihah. Belum berubah Ustaz, pendidikan tadi itu di Jepang. Jepang. Ya. Dia seorang Namanya siapa lupa sih? ibu kamu. Dia tidak memiliki air. Tanaman-tanaman dibacain dengan kasih sayang beda sama yang tidak dibacain. Betul. Ya. Jadi memang kata-kata positif itu pengaruhnya luar biasa. Saya mau cerita. Bapak kenal Imam Masjidil Haram yang rekamannya di mana-mana? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Itu ketika waktu kecil, namanya anak kecil ya. Jadi ibunya ini sedang menyambut tamu ceritanya. Beliau menyiapkan makanan gitu ya. Kue, bolu. Sudah siap, sudah rapi. Tiba-tiba Abdurrahman As-Sudes, kecil itu, masuk bawa ini Pak Haji. Bawa pasir. Dia taburin di makanan itu Pak Haji. Kemudian ibunya bilang sambil marah, tapi marahnya itu doa gitu Pak Haji. Idhab ja'alakallahu imaman lil haramain gitu ya. Ngomongnya begitu. Jadi marahnya itu doa gitu. Pergi kamu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kamu imam haramain gitu. Itu waktu kecil Pak doanya seperti itu. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudes itu? Ini kalau doain anak yang nakal itu begitu Pak Haji. Marahin anak itu begitu. Pergi. Mudah-mudahan kamu jadi ulama besar gitu, kira-kira begitu. Betul, saya setuju Pak Haji. Jadi kata-kata itu penting. Makanya Al-Quran kan kata-kata Pak Haji. Yang membuat gemetar orang-orang kafir itu kata-kata Quran. Oke. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basair. Dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyubur bagi hati-hati orang yang memiliki mata hati. Mohon maaf Pak, hati itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan basiroh. Jadi di lapisan paling luar itu disebut dengan basiroh atau disebut dengan mata batin. Kalau Bapak pernah dengar istilah mata batin, itu bahasa Arabnya basiroh. Nah ada lagi nanti istilah hati itu domir. Dia suara hati. Domir itu suara hati. Ada lagi fuad. Fuad agak ke dalam sedikit. Fuad itu yang menentukan ini baik atau buruk. Nah, ada lagi yang paling dalam sir namanya. Jadi sir ini terkadang diberikan oleh Allah, seseorang itu mampu memprediksi hal-hal yang goib gitu ya. Seperti Sayyidina Umar misalnya berbicara dari Madinah ke pasukannya terdengar gitu. Itu kan sebenarnya goib itu Pak. Tapi bisa terdengar. Goib itu tidak terlihat maksudnya. Nah, itu sudah makomnya makom sir. Ada lagi paling tinggi disebut dengan latifah hati itu. Jadi meskipun bentuknya segumpal daging, kata para ulama, hati itu luasnya melebihi luas alam semesta ini. Karena bisa menembus alam malakut, bisa menembus alam jabarut, bisa menembus alam lahut gitu ya. Makanya orang-orang sufi, mohon maaf, itu
lebih condong kepada pendidikan kalbu, karena dia lebih luas cakupannya ketimbang pendidikan lahir saja. Makanya tadi saya sebutkan ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau syariat itu secara bahasa diartikan oleh para ulama dengan jalan, jalan besar. Bapak kalau berkunjung berziarah ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah, ada tulisan Syari gitu, Syari Juanda, Syari Imam Bonjol misalnya, Syari Soekarno. Syari di situ maksudnya jalan luas, jalan umum, jalan utama. Tapi kalau Bapak masuk ke jalan-jalan alternatif, jalan tikus itu, tulisannya nggak lagi syari dia, tulisannya torik gitu. Itu yang kemudian disebut toriqoh, jalan tikus. Kalau syari jalan utama, jalan besar. Kalau torik jalan tikus gitu. Nah, orang bisa cepat sampai kepada Allah dengan melalui dua ini. Jadi syariat dijalani, thariqat juga dijalani. Kalau syariat lagi macet, dia melalui thariqah. Dengan cara apa bisa sampai kepada Allah? Dengan cara tahalli. Tahalli membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, hati dari hal-hal yang buruk, hasud, suudzon, hubbud dunya, kikir, apalagi Pak? Takabur, riya, apalagi? Dan seterusnya. Ditahalli, tahalli itu dihiasi dengan syukur, dengan sabar, dengan tidak hubbud dunya, dengan muhasabah, dengan tawadu, dan seterusnya. Itu tahalli. Nanti kalau sudah seperti itu, dia akan menemukan hakikat itu. Hakikat itu hak, jalan menuju Allah. Puncaknya ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, ya menjadi abdul rabbani. Dia betul-betul mengetahui, mengenal Allah. Kalau sudah ma'rifat, maksiatnya akan minim. Ini yang disebut dengan maqamul ihsan, itu maqamul ma'rifah itu Pak. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan itu ya. Nah, maqam ihsan ini mohon maaf, itu yang harus kita upayakan. Sebenarnya setiap orang bisa menjadi wali Pak, sampai kepada maqam ihsan kalau tadi bisa melewati tadi itu takhalli, tahalli. Nah, baru sampai ke makom ihsan, kalau bahasa tasawufnya disebut tajalli. Tajalli itu ihsan Pak. Ihsan itu apa Pak? Anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok gitu ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itu maqamul ihsan. Nah, orang yang sudah sampai situ disebut dengan tajalli. Tajalli itu tampak. Tampak, yang tampak di alam semesta ini hanya Allah saja. Kalau bahasa guru saya, kontak fisik dengan makhluk, fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khalik, itu ihsan. Saya ulang Pak, ihsan itu fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khalik itu ya. Misalnya Pak RT, Pak RW ya, mohon maaf Pak RW, istrinya masih ada, baru meninggal 1 bulan yang lalu misalnya. Mudah-mudahan umurnya panjang. Ini contoh aja Pak RW. Setiap masuk ke rumah yang disebut istrinya, lihat taplak istrinya gitu ya, lihat sendok, wahai sayangku, lihat karpet, wahai istriku tercinta, lihat hordeng, lihat kasur, apalagi kasur, kenangan terindah.
sepanjang masa. Wahai istriku tercinta, tiba-tiba anaknya datang, "Bapak gila ya?" Itu gambaran guru saya tuh. "Bapak gila ya?" Kira-kira betul atau salah itu, Pak? Anaknya mengatakan bapak gila. Secara kasat mata betul, karena sang anak melihat bapak itu dengan mata basor, dengan mata telanjangnya. Sementara Pak RW itu melihatnya sudah tidak lagi dengan basor, tetapi ainil basiroh, mata hati. Yang dilihat taplak, yang dilihat karpet, yang dilihat sendok, tetapi hatinya tembus kepada Allah. Itu maqamul ihsan. Yang dilihat ikan, tetapi hatinya tembus kepada Khalik. Yang dilihat makhluk, Pak, tetapi hatinya ta'alluq kepada Allah. Kok Allah bisa menciptakan makhluk seindah ini begitu? Itu ihsan. Subhanallah. Sehingga yang keluar kata-kata yang positif terus itu. Makanya kasyaf itu, kata para ulama, tidak mesti melihat sesuatu yang gaib, enggak. Kasyaf itu, kasyaf Pak ya, pernah dengar kasyaf? Itu bapak jatuh keluar kata-kata subhanallah, itu kasyaf itu. Itu kata guru saya. Kalau bapak jatuh yang keluar kata-kata sial misalnya, belum kasyaf itu. Jatuh alhamdulillah misalnya, itu sudah kasyaf, Pak. Karena yang pertama kali disebut adalah Allah. Nah, ketika orang sudah sampai makom itu, dia akan minim maksiatnya. Dia akan menjadi abdun rabbani. Kenapa orang berani korupsi? Kenapa orang berani berdusta? Kenapa orang berani berkata tidak jujur? Karena ihsannya tidak ada itu. Dia tidak merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan Islam, iman, ihsan itu sebagai arkanuddin, rukunnya agama. Ibarat tripod, kalau salah satu aja patah begitu, nggak bisa jalan. Jadi tiga-tiganya harus berjalan beriringan. Nanti doanya ditambah, Bapak, kalau ada sambutan perkawinan atau ada orang yang meninggal gitu, mudah-mudahan iman Islamnya diterima. Ihsannya mana? Jarang disebut. Tiga-tiganya kalau bisa, Pak Haji. Mudah-mudahan almarhum imannya diterima, Islamnya diterima, ihsannya juga diterima. Karena Islamnya diterima, imannya diterima, tetap aja masuk neraka kalau nggak pakai ihsan. Banyak orang masuk neraka karena sholat, mohon maaf nih Pak ya, bukan melemahkan. Kenapa? Dalam Quran fawailul lil musallin itu kan, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat saja masih celaka itu. Fawailun bahasanya. Apalagi yang nggak sholat. Siapa yang celaka? Sahun. Yang kalau sholat itu nggak bener lah, kira-kira begitu. Dia meremehkan, mengakhir-akhirkan, bahkan keluar waktu misalnya. Tetap sholat, tapi kalau nggak tobat ya fawailun dia. Kenapa? Karena tidak beriringan dengan ihsannya itu. Nah, mohon maaf, orang-orang yang menekuni jalan tasawuf itu betul-betul memperhatikan pendidikan kalbunya ini, sehingga basirohnya, mata batinnya tajam. Dia punya maqamul ma'rifah, menjadi bijaksana hidupnya. Saya punya guru, mohon maaf Pak, saya menghafal Quran kepada Kiai Mufid Mas'ud. Beliau menantunya Kiai Munawir Krapia. Dikenal waliullah, dikenal basirohnya tajam. Dulu ada senior saya, namanya santri Pak ya, kadang seneng nonton bioskop gitu. Di Jogja mungkin dulu baru satu ada bioskop itu. Aduh, seneng banget santri kalau ada ya. Kalau liburan jalan-jalan sekalian nonton bioskop. Nah, senior saya ini
Sudah mau masuk nonton bioskop itu. Tiba-tiba ditelepon, ditimbali kiai, derek katanya, derek ini ada pengajian di mana, disuruh menemani. Ya sudah, akhirnya nggak jadi nonton. Masuk ke dalam mobil, kok ini mobil jalannya ke arah dia di mana dia mau nonton itu, Pak. Kemudian berhenti di depan bioskop itu, di depan gedung bioskopnya. Udah sampai sini aja, kata kiai. Jangan berlebihan ya, katanya. Jangan berlebihan ya. Pertanyaannya, kira-kira kiai tahu dari mana itu? Kira-kira kiai tahu dari mana? Gak mungkin dong. Yang telepon ngasih tahu lagi nonton bioskop, gak mungkin kan? Aib lah kira-kira begitu. Itu basiroh itu, Pak. Saya menyebutnya dengan basiroh. Kiai-kiai kalau sudah level begitu, mata batinnya yang main. Pernah ada kejadian, ada santri selama 3 bulan itu tidak disapa gitu. Kok kiai nggak pernah nyapa saya? Namanya disapa kiai, seneng banget. Dia ngobrol gerundel di belakang begitu. Besoknya setelah setoran, Shadaqallahul Adzim, salaman, ngobrol sampai selesai pengajian itu, Pak. Baru sadar ketika selesai. Iya, kemarin saya grundel ya. Kenapa kiai nggak pernah nyapa saya selama 3 bulan? Santri 100 orang, Pak Haji. Tapi beliau tahu satu-satu ya santri itu. Di usia 80 tahun tuh masih mengingat nama santri. Jadi saya setoran di saat beliau sudah sepuh betul. Sudah makomnya itu makom luar biasa lah. Kok selama 3 bulan ngaji gak pernah disapa, gak pernah diajak ngobrol. Malah besoknya ngobrol 1 jam itu, Pak. Itu basiroh. Beliau sudah tidak lagi melihatnya dengan ainul basar, tetapi ainul basiroh. Makanya ada satu hadis, meskipun hadis ini dikatakan bermasalah, tetapi dipakai oleh ulama sufi. Bunyinya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah kalian terhadap firasatnya orang-orang soleh, firasatnya orang-orang mukmin, karena dia melihat kita ini dengan cahaya Allah. Firasat itu ada 3. Ada firasat imaniyah, dimiliki oleh orang-orang soleh, wali-wali Allah, imaniyah. Ada lagi firasat riyadiyah namanya, firasat yang diperoleh dari hasil mujahadah, dari sabar tadi itu, dari syukur, dari sering zikir, sering baca Quran, istiqomah tahajud, seringkali diberikan firasat-firasat. Ada lagi firasat kholqiyah namanya. Nah, kalau ini setiap orang bisa. Kayak misalnya Pak Haji ngelihat saya seperti apa, pakai pecinya, oh sifatnya seperti ini tuh. Punya firasat. Saya melihat Pak Haji kalau jalan kayak gimana. Nah, firasat kholqiyah saya mengatakan seperti ini. Yang seperti itu kadang benar itu, Pak. Ngelihat tangan misalnya. Oh, tangannya garisnya seperti ini, seperti ini. Jadi namanya firasat kholqiyah. Bisa dipelajari maksudnya. Bisa dipelajari. Ini Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyubur bagi hati orang-orang yang memiliki mata hati. Terakhir, Sayyiduna Ibnu Abbas pernah mengatakan, orang-orang yang usianya di atas 40 tahun itu rawan penyakit pikun. Nabi di antara doanya berlindung dari penyakit pikun. Kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, obat mujarabnya hanya satu, kathratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu kata siapa, Pak? Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, Syekhul Mufassirin. Kenapa nggak zikir-zikir yang lain? Ya memang nggak ada yang paling cihuy selain Quran. Jadi kathratu tilawatil Quran. Para ulama ada yang menambahkan dawamul wudu wa kathratu qiyamil lail.
Jadi selain baca Quran, mendawamkan wudu, mengistiqomahkan wudu, jadi batal wudu, mau tidur wudu gitu ya. Dengan mengistiqomahkan qiyamul lail, sholat malam, insya Allah akan dihindarkan dari penyakit. Haram, bahasa hadisnya haram itu pikun. Haram, bukan haram tetapi haram pakai hak besar ya. Sedikit lagi Pak ya. Fala yakhluq, udah ini isyraq. Fala yakhlaqu, dan Al-Qur'an itu tidak usang ala kathratit taraddud, meskipun sering diulang-ulang. Jadi tidak bosan meskipun sering diulang-ulang. Berbeda dengan nyanyian, dengan syair-syair biasa, ketika sudah sering diperdengarkan bosan biasanya. Tapi Quran semakin dibaca justru semakin kangen. Giliran kita nggak baca, ada sesuatu yang hilang itu. Ada sesuatu yang kurang. Bapak istiqomah sehari 1 juz, tiba-tiba nggak ngulang 1 juz. Kayaknya ada sesuatu yang hilang. Alhamdulillah kalau masih merasa begitu Pak ya. Kalau sudah tidak merasa lagi, itu yang bahaya. Itu yang disebut dengan min alamati mautil qalbi gitu ya. Di antara tanda matinya hati adalah ketika sudah tidak menyesal meninggalkan hal-hal yang wajib. Sholat tertinggal, gak menyesal sama sekali, kata Imam Ibnu Athaillah, itu tanda matinya hati. Habis ngomong jorok gitu Pak ya, menyakiti orang lain, gak menyesal sama sekali, tanda matinya hati, kata Imam Ibnu Athaillah. Naudzubillah. Maka obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah kathratu tilawatil Quran. Cara menyuburkannya kembali itu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Wa taghayyuril ahyan, dan Al-Quran juga tidak usang dengan berubahnya waktu. Ya begitu-begitu aja udah. Quran sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Jadi 20 qiraat yang mutawatir sampai sekarang dari masa Nabi ya begitu aja. Nabi mengajarkan wadduha, ya sudah sampai sekarang ya wadduha. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu ya. Sampai sekarang ya begitu udah. Tidak ada yang berubah. Satu huruf saja berubah, semua ulama ribut, pasti mengetahui. Wa yassarahu, dan Allah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk berzikir, hatta stadharahu, sampai Al-Quran itu dihafal. Kalau bahasa Al-Qurannya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu mudah dihafal tetapi juga mudah lupanya kalau tidak diulang ya. Hatta stadharahu sigharul wildan, sampai mudah dihafal oleh anak kecil sekalipun. Wa dhamina hifdhahu min tatarrukit taghayyuri ilaihi wal hadatsan, dan Allah menjamin hifdhahu, keaslian Al-Quran, min tatarrukit taghayyur, dari segala bentuk perubahan, wal hadatsan, dan juga dari segala kejadian yang akan mengubahnya. Jaminan Allah ada dalam surat Al-Hijr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa Allah menggunakan kalimat inna? Di situ tidak inni. Inna itu mutakallim ma'al ghair, kami kalau diartikan. Kenapa enggak saya? Karena Al-Quran butuh campur tangan manusia. Untuk menyampaikan agama Allah butuh orang-orang yang mampu menyampaikannya. Maka dibutuhkan Rasulullah, dibutuhkan orang-orang yang menjaga Al-Quran itu.
wa huwa mahfudun bihamdillah, insyaallah akan disampaikan di bulan yang akan datang. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji? Kira-kira bisa dipahami Pak Haji? Ya, ada satu doa yang sering saya baca. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Itu ya Allah, engkau jadikan Al-Qur'an ini sebagai penyubur bagi hati kami, wa jalaa ahzanina, penghilang dari kesedihan kami, wa dhahaba ghumumina wa humumina, dan juga penghilang sama keruwetan kami, kegelisahan kami, wa qaidana ila jannatika jannatin naim, menjadi pengiring, penolong ya kami, penunjuk kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kalau tidak salah juga berasal dari hadis. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan wasilah semua namamu, semua nama yang ada dalam dirimu. Jadi Asmaul Husna itu tidak terbatas 99 nama, tetapi lebih dari itu. Ada Ya Hannan, ada Ya Mannan, kalau nggak salah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada At-Taul, Dzul Fadli, Al-Ihsan, itu bagian daripada nama-nama Allah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, anak-anak yang sedang sekolah dimudahkan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Masjid sedang renovasi, mudah-mudahan disegerakan selesai sebelum Ramadan. Saya juga mohon doanya, Pak Haji kemarin sudah ngobrol, mungkin sebagian sudah tahu. Insya Allah kami akan membangun pesantren Al-Quran di Pesanggerahan Ulu Jami ya. Lokasinya tidak jauh dari ITC Cipulir. Jadi itu lokasi memang berada di pusat bisnis ya. Saya survei memang belum ada pesantren kecuali Darun Najah saja. Darun Najah yang di samping jalan itu. Jadi memang betul-betul berada di pusat bisnis. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi mata air lah, bisa menjadi penyeimbang. Sama seperti adanya masjid di sini, orang hiruk pikuk, hilir mudik, dunia dan dunia yang dipikirin. Minimal kalau ngelihat masjid tuh ingat akhirat gitu Pak Haji. Jadi kalau ngelihat pesantren tuh ingat akhirat, kira-kira begitu. Kenapa Pak Haji? Adzan berkumandang. Kebetulan di depan pesantren itu ada masjidnya. Jadi insya Allah kedepannya santri bisa memakmurkan masjid tersebut. Tidak luas, hanya 300 meter. Ini sebenarnya berawal dari majlis yang saya buat tahun 2018. Sekitar ada 6 majlis khusus untuk para penghafal Quran. Beberapa sudah hafal 30 juz. Sekarang alumninya sudah ada yang di Mesir, di Yaman, di UGM sudah kuliah. Untuk majlis sampai sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi titik juang bagi kami dan kita semua untuk mengkader orang-orang yang benar-benar ingin mendalami Al-Quran gitu ya. Mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga masuk dalam ayat yang tadi kita baca, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Ini kami sampaikan Pak Haji, pertama mohon doa restu, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Kedua mohon dukungannya. Jadi kami juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini. Ya, mudah-mudahan menjadi bagian dari menolong agama Allah begitu. Menjadi bagian daripada menolong agama Allah dan meneruskan estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukanmu, ditolong di dunia dan juga ditolong di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.